Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap ibu-ibu? Nah, kita coba tes semangatnya terlebih dahulu. Saya mengucapkan pembukaan, ibu-ibu turut mengikuti. Siap mboten? Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita semua memohon pertolongan kepadanya. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, dan kita semua memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzubillah, dan kita semua memohon perlindungan kepada Allah min sururi anfusina, dari jeleknya jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari buruknya amal perbuatan kita. Man yahdillah fala mudhillalah, barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah, maka tak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk padanya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad hamba dan utusan Allah. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, yang tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Alhamdulillah, luar biasa ibu-ibu. Ini sebagian dari pembukaan ketika Nabi kita berkhutbah. Ibu-ibu, selanjutnya saya sampaikan ayat-ayat yang sering Nabi kita ingatkan ketika berkhutbah. Saya sampaikan, ibu-ibu cukup mendengarkan. Bisa dipahami nggih ibu-ibu nggih? Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Sering kita menjumpai di tempat tinggal kita, entah itu tetangga kita, saudara kita, ketika sehatnya mereka begitu semangat menuntut ilmu, begitu kuat dalam sholat jamaahnya, akan tetapi di akhir hayat ketika ia sakit, banyak keluarga, saudara yang menyarankan untuk datang kepada dukun-dukun yang memang itu jauh dari Islam. Pernah enggak Bu? Di lingkungan kita kadang seperti itu. Makanya Nabi kita mengingatkan dengan ayat Al-Quran ini, jangan sekali-kali kalian mati kecuali tetap berislam atau menjauhi kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua hingga husnul khotimah. Ayat yang selanjutnya, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Rabbakum disebut dalam bahasa Arab itu Rob, adalah bahasa Indonesia Tuhan. Yang ketika kita memaknai Tuhan, Rob itu paling tidak dalam hati kita memahami ada 3 makna dalam kata Tuhan itu. Yang pertama adalah Allah sebagai pencipta seluruh alam, Rabbul Alamin, yang maha menciptakan, dan kita yakin tidak ada seorang pun yang mampu menandingi Allah sebagai Rabb dalam makna maha menciptakan. Karena Allah yang menciptakan langit yang lapis 7, Allah yang menciptakan bumi yang lapis 7, dan menciptakan apa-apa yang diantara keduanya itu, Rabbul Alamin. Bisa dipahami nggih ibu-ibu nggih? Saya pelan-pelan saja, nanti terlalu cepat malah kurang fokus. Makna yang kedua sebagai Tuhan adalah Allah yang maha memiliki. Setelah Allah menciptakan semua, tidak ada yang memiliki apapun yang menjadi ciptaan Allah. Bahkan istri kita, suami kita itu milik Allah, anak-anak kita milik Allah, nyawa kita milik Allah, termasuk udara yang kita hirup dikembalikan lagi milik Allah. Makanan dan minuman yang kita makan dikeluarkan lagi, itu semua milik Allah. Berarti seluruh alam semesta ini yang maha memiliki semuanya itu adalah Allah, dan tidak ada tandingannya satupun. Makna yang ketiga adalah Allah yang maha menguasai.
Apapun yang diciptakan, apapun yang dimiliki oleh Allah, semua yang menguasai Allah. Bahkan setiap daun ranting yang jatuh tidak lepas dari penguasaan Allah. Dalam aplikasinya, Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, kalau yang menguasai tanah Jawa ini siapa? Allah. Tapi kadang ada yang menyampaikan begini, Ibu-ibu, Mas, Pak Ustadz, kalau di Kalimantan itu beda Pak Ustadz. Di Kalimantan itu, wah di sana suasananya beda. Itu pokoknya yang ilmu-ilmu sihir itu luar biasa. Di sana harus mengikuti sihir-sihir yang ada di sana. Kalau ibu hamil harus begini dan begitu. Pertanyaannya, wilayah Kalimantan yang menguasai siapa? Allah. Yang menciptakan siapa? Allah. Yang memiliki siapa? Allah. Maka apapun yang menjadi ketentuan takdir yang baik, takdir yang buruk, itu adalah kekuasaan Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Enggak ada tandingan apapun yang menyamai kekuasaan Allah. Luar biasa. Pagi hari ini kita sudah mengupas 3 makna kata Rob. Rabbul Alamin sebagai Tuhannya alam semesta. Bisa dipahami ibu-ibu? Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, wahidah. Dari siapa ibu-ibu? Dari Adam alaihi salam. Kita semua itu dari jiwa yang satu, Adam alaihi wasallam. Wa khalaqa minha zaujaha, dan diciptakan darinya Adam tadi, ya, diciptakan darinya Adam tadi, minha zaujaha, istrinya, pasangannya. Maka Hawa itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam yang paling kiri ketika Adam alaihi salam sedang tidur. Ini Hawa. Adapun ibu-ibu semua sebagai wanita sering dikatakan tulang rusuk. Itu hanya maknawi. Tapi kalau Hawa memang diciptakan dari Adam, tulang rusuknya Adam yang sebelah kiri ketika Adam sedang tidur. Caranya gimana? Allah yang maha mengetahui. Kita hanya beriman, kita hanya yakin terhadap apa yang dikabarkan Allah di dalam Al-Quran. Maka kadang orang mengatakan wanita itu dari tulang rusuk laki-laki, dekat dengan tangan untuk dilindungi dan dekat dengan hati untuk dicintai. Alah malah luar biasa ternyata ya. Wa batsa minhuma rijalan katsira wa nisaa, dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, kemudian Allah mengembangbiakkan menjadi rijalan katsira wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang banyak ini semua. Kenapa awal tadi disebut ya ayuhan nas? Ya ini manusia semua ini awalnya begitu. Kemudian Allah memanggil nas, manusia, agar kita ingat, oh manusia itu kayak gini toh, dari seperti ini toh, begitu. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah dengan nama-nama yang kamu saling meminta dengannya.
wal arham, dan menjaga tali silaturahim. Silaturahim itu bisa berasal dari rahim keluarga, bisa dari rahim persaudaraan sesama muslim. Dalil dalam hal ini perintah untuk menjaga tali silaturahim bukan hanya sekedar kepada saudara-saudara kita yang ada hubungan rahim keturunan, akan tetapi juga termasuk menjaga hubungan baik silaturahim dengan saudara sesama muslim. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian. Bisa dipahami ibu-ibu? Nanti kalau terlalu cepat saya dikabari Bu Marianto. Ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Qaulan sadida itu adalah kalimatut tauhid yang tadi Bapak Ibu telah sebutkan. Perkataan yang benar yang harus kita pertahankan adalah kalimatus syahadat. Apa Bu? Syahadat. Yuslih lakum a'malakum. Dan ketika kita sudah bertakwa mengatakan perkataan yang benar, niscaya kalau syahadatnya itu udah baik, udah benar tadi, maka Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Jadi kalau amalan kita itu semakin baik, itu artinya semakin benar pula syahadat kita. Kita lanjut saja. Untuk yang selanjutnya, kita buka dengan selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas keimanan yang diberikan oleh Allah hingga sejauh ini. Ada yang sudah umur 35 tahun, ada yang masih umur 17 tahun. Sampai saat ini masih ada keimanan di dalam hati kita. Seperti pembukaan tadi, seandainya Allah sudah memberikan petunjuk hidayah di dalam hati, maka tak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Seberapapun keimanan kita, seberapapun amal soleh kita, jangan kita pernah menyepelekan. Barangkali keimanan kita yang sedikit ini dan bukti keimanan kita adalah datang untuk thalabul ilmi pada kesempatan pagi hari ini. Kita selalu berdoa semoga kelak ini menjadi asbab Allah kemudian mengumpulkan kita kembali di surganya. Jangan pernah menyepelekan keimanan kita, amal soleh kita yang meskipun sangat-sangat kecil, sangat-sangat belum kuat, tapi jangan pernah meremehkan. Karena kelak Bapak Ibu sekalian, keimanan itu, iman itu apa toh Bu? Iman itu coba diikuti, tasdiku bil qalbi, membenarkan dalam hati, wa qaulu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itu iman. Kalau orang sudah membenarkan dalam hati, mengatakan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan, itu artinya dia benar keimanannya. Bisa dipahami nggih ibu-ibu? Kelak
Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar akan mendatangkan satu makhluknya yang dinamakan mizan. Apa ibu-ibu? Mizan itu apa? Timbangan. Jadi setelah yaumul qiyamah itu hari kehancuran alam semesta. Kemudian dilanjutkan dengan yaumul ba'ats. Apa bu? Yaumul artinya hari seluruh umat manusia dibangkitkan kembali, kemudian dikumpulkan yaumul mahsyar di padang mahsyar. Yaumul qiyamah, hancurnya alam semesta. Yaumul ba'ats, hari dibangkitkan umat manusia. Yaumul mahsyar, dikumpulkan umat manusia di padang mahsyar. Yaumul hisab, ini nanti kita akan lalui semua. Yaumul hisab, apa bu? Yaumul artinya hari perhitungan amal. Kemudian yaumul mizan, hari penimbangan. Yang terakhir yaumul jaza, hari pembalasan. Ini nanti amal kita bakal dicatat, dihitung pada yaumul hisab. Banyak sekali catatannya ibu-ibu, panjang sekali. Tapi jangan salah, jangan berbangga dulu. Setelah dihitung akan ditimbang. Bisa jadi hitungan yang banyak ini nanti seperti kapas. Setelah kita bangga-banggakan, ditimbang pada yaumul mizan, tidak ada bobotnya. Ketika di padang mahsyar nanti Allah akan mendatangkan satu makhluknya yang namanya mizan, yang mempunyai daun timbangan sebelah kanan dan daun timbangan sebelah kiri. Seandainya bumi, langit dan seisinya dimasukkan dalam salah satu daun timbangan, maka masuklah semua itu. Berarti besar sekali ya bu ya, luar biasa. Maka untuk menentukan akurasi ketepatan timbangan itu, kelak Allah akan memanggil seorang yang beriman yang dia hanya melakukan amal ibadah yang sangat kecil. Keimanan yang kecil, amal soleh yang kecil itu sesuatu yang hanya sepele, adalah membuang halangan di jalan. Katakanlah ada ranting, ibu-ibu karena sedang berjalan iseng aja tuh nendang ranting biar tidak menghalangi orang yang berjalan. Maka amalan yang sepele ini didatangkan kemudian ditimbang di mizan, maka seluruh umat manusia menyaksikan itu menjadi amal ibadah kebaikan, dan Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik, sempurna di akhirat. Kemudian Allah mendatangkan kembali seorang yang beriman yang hanya mengamalkan amalan buruk yang hanya sepele saja. Apa bu? Amalan buruk yang sepele yang ternyata di mizan itu benar-benar ditimbang dan akan diberikan balasan yang sempurna, yaitu adalah ketika seseorang mengerutkan wajahnya karena merasa ini kok minumnya gini atau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, kemudian merubah mimik wajahnya, misalnya kayak gitu. Ini besok akan didatangkan oleh Allah
ketika ibu-ibu atau suami di rumah melihat pasangannya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, hanya sekedar kayak gitu aja, itu besok akan didatangkan oleh Allah sebagai bukti bahwa mizan itu akurasinya sangat tepat. Amal keburukan yang hanya sekecil biji dzarrah itu nanti akan dapat ditimbang, akan dapat dibobot di mizan dan disaksikan seluruh umat manusia, kemudian Allah balas dengan balasan yang sempurna. Subhanallah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi dengan kabar ini mari kita semua jangan berkecil hati. Keimanan kita, sedikit ilmu kita, sedikit pengetahuan kita yang kita amalkan. Man amila amalan, man amila solihan, barang siapa yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, entah itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhiyannahum hayatan thayyibah, di dunia Allah akan membalas dengan memberikan penghidupan yang lebih baik, walan najziyanahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kelak di akhirat Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan dengan balasan kebaikan bi ahsani, dengan kebaikan balasan yang lebih baik dari apa yang telah ia lakukan. Luar biasa. Bisa dipahami ibu-ibu? Terlalu cepat enggak? Enggak nggih? Baik. Selanjutnya, karena ini materinya cukup sedikit, jadi nanti ngajinya pelan-pelan saja. Enggak apa-apa nggih Bu nggih? Terima kasih Bu Marianto, kelompok pengajian Al-Quran Al-Hijrah, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar bersama-sama dengan ibu-ibu Al-Hijrah. Luar biasa jamaahnya, dikala lembaga-lembaga yang lain sudah berubah, ternyata Al-Hijrah masih tetap istiqomah. Semoga menjadi amal jariah untuk semua yang terlibat di dalamnya. Pagi hari ini kita sudah sedikit banyak menyinggung tentang keimanan yang nanti insya Allah akan kita kaitkan dengan materi kita tentang Ali bin Abi Thalib. Kelihatan nggak Bu? Oh, nggak ada kelihatan. Berarti dari tadi saya ngomong aja. Nggak apa-apa ya. Yang penting lihat saya aja. Materi kita tentang sahabat Nabi. Siapa itu? Ali bin Abi. Siapa Bu? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini termasuk as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun apa Bu? Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Siapa itu? Yang pertama adalah kaum muhajirin. Kaum muhajirin ini adalah kaum yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di Madinah ini nanti akan ada kaum yang menerima kedatangan Nabi dan kaum muhajirin, namanya kaum Ansor. Ansor itu penolong, muhajirin itu yang berhijrah. Nah, Ali bin Abi Thalib ini termasuk orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Disebut sebagai as-sabiqunal awwalun minal muhajirin
wal ansor walladzina tabauhum bi isanin radhiyallahu anhum wa radu'ah. Kenapa sering sekali disebut as-sabiqunal awwalun itu sesuatu yang luar biasa? Karena memang as-sabiqunal awwalun ini dapat stempel langsung dari Allah. Ketika mereka masih hidup disebut sebagai Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Masih hidup sudah dikasih keterangan bahwa para sahabat Muhajirin dan Ansor termasuk Ali bin Abi Thalib itu orang-orang yang mulia, yang Allah ridho padanya dan pasti dijanjikan surga oleh Allah. Tapi kita nggak perlu berkecil hati. Ayatnya tadi menyebutkan walladzina tabauhum, yang mendapatkan ridho Allah itu bukan cuma as-sabiqunal awalun, mereka yang menemani Rasulullah hijrah dari Mekah dan mereka yang menerima Rasulullah datang ke Madinah, yaitu mereka-mereka termasuk kita semua yang senantiasa mengikuti apa yang dilakukan as-sabiqunal awalun, mengikuti agama mereka, mengikuti cara kehidupan mereka, mengikuti tata aturan mereka. Allah pun menjanjikan akan diridhoi. Bedanya Muhajirin dan Ansor itu sudah dikabari dulu ketika mereka masih hidup. Nah, kita itu belum dikabari, cuman dijanjikan. Yang mengikuti kita itu benar-benar diridhoi atau belum ada stempel. Makanya kita selalu berdoa semoga selalu ditetapkan di atas agama ini. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang sering umroh akan pernah bersinggah ke masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah ketika singgah 5 hari sebelum sampai di kota Madinah. Antara Mekah dan Madinah singgah 5 hari di Madinah. Masjid yang pertama kali didirikan Masjid Kuba, bukan Masjid Nabawi ya, Masjid Kuba. Ketika Nabi singgah 5 hari saking jauhnya perjalanan mendirikan Masjid Kuba. Warnanya apa, Bu? Putih. Berarti sudah pernah ke sana. Alhamdulillah. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib itu termasuk salah satu dari Khulafaur Rasyidin. Artinya Khulafaur Rasyidin, ini dari tadi saya menjelaskan kata-kata biar saling memahami. Jangan sampai nanti kita sering ngomong tapi maksudnya nggak paham. Khulafaur Rasyidin itu pengganti yang mendapatkan petunjuk, pengganti kepemimpinan Nabi Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mendapatkan hidayah petunjuk. Akan tetapi tidak secara otomatis tugas Nabi dan Rasul kemudian melekat pada Khulafaur Rasyidin. Jadi meskipun menggantikan Nabi bukan berarti dia sebagai Nabi dan Rasul. Nah, bisa dipahami nggih ibu-ibu? Oh, maksudnya Khulafaur Rasyidin itu pengganti Nabi yang mendapatkan petunjuk. Makanya Khulafaur Rasyidin yang 4 ini orang-orang yang mulia. Siapa saja Khulafaur Rasyidin ibu-ibu? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Makamnya di mana, Bu? Sebelah Nabi di Masjid Nabawi Madinah. Kalau Umar bin Khattab makamnya di mana? Sebelahnya Abu Bakar.
Makanya ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Abu Bakar, assalamu alaika ya Umar. Karena memang di situ ada 3 makam. Selanjutnya Utsman bin Affan dimakamkan di mana, Bu? Di Jannatul Baqi di Madinah, samping Masjid Nabawi. Kenapa ya, Bu? Enggak digabung saja? Ya, besok-besok kita belajar lagi. Ali bin Abi Thalib ini makamnya di mana? Di Irak. Di mana, Bu? Irak. Di Masjid Imam Ali, Irak. Berarti Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. 4 apa 5? 4. Dan yang terakhir, yang pagi hari ini akan kita pelajari bersama tentang nasihat Ali bin Abi Thalib. Saya minum dulu ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib ini sebagai menantunya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti istrinya siapa, Bu? Istrinya Fatimatus Zahra. Anaknya 2 putra, namanya Hasan dan Husain. Yang perempuan 2, namanya Zainab dan Ummu Kulsum. Wah, luar biasa, pinter-pinter sekali. Boleh tepuk tangan gak ini? Enggak usahnya. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, Ali bin Abi Thalib pernah memberikan nasihat yang luar biasa. Yang pertama, kun indallahi khairun nas, yang akan menjadi tema pada kesempatan siang hari ini. Kun indallahi khairun nas, jadilah engkau sebaik-baik manusia. Tapi ini di hadapan Allah, bukan sebaik-baik manusia di depan mimbar. Yang di depan mimbar bisa jadi dimuliakan oleh manusia, belum tentu dimuliakan oleh Allah. Dihormati oleh orang banyak, belum tentu dimuliakan oleh Allah. Betul bukan, Bu? Betul nggih? Nah, soal yang pertama, jadilah engkau yang terbaik di hadapan Allah. Kira-kira berat atau enggak, Bu? Berat sekali, karena untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah ada beberapa cara. Cara yang pertama, inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang bisa menjadi manusia terbaik di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Siap menjadi orang bertakwa mboten? Nah, contohnya orang bertakwa itu begini. Kita berikan contoh-contoh yang simpel saja biar dapat mudah dipahami. Ketika seseorang menjadikan agama sebagai prioritas utama dalam kehidupannya, itu adalah bagian dari refleksi wal amalu bil arkan, menjadikan dia, membuktikan dia bahwa dia orang yang bertakwa. Prioritas utama dalam kehidupannya adalah agama, ketakwaan pada Allah. Contoh, kita punya anak-anak, kita punya cucu-cucu kita, mereka itu ingin sekolah. Ketika orang tuanya di dalam mindset berpikirnya
di mana sekolah yang agamanya baik itu artinya menjadikan agama sebagai prioritas utama. Ada yang sering seperti ini, Bu, kayak sekolahan di sana itu gimana agamanya? Bahkan sekarang sudah berlomba-lomba mencari sekolah yang porsi agamanya lebih banyak. Begitu nggih, Bu nggih? Itu menjadi bagian contoh seseorang yang menjadikan agama, ketakwaan adalah prioritas utama. Kemudian setelah sekolah, anak kita bekerja. Tanyalah kepada anak-anak kita ketika berada di kantornya, perusahaannya, kira-kira agamamu terjaga atau tidak. Ketika perusahaan tidak mewajibkan atau melarang wanita muslimah berkerudung, berjilbab, tidak perlu kita ngongso-ngongso harus masuk ke perusahaan itu. Nggak usah nyalah-nyalahkan kantornya, cukup kita nggak usah ikut sana, kurang islami. Ketika berada di swalayan-swalayan yang menjadikan bulan Ramadan tidak ada maknanya sama sekali. Jangankan sholat taraweh, selama Ramadan itu puasa aja nggak kuat, udah resign aja, nggak usah bekerja di tempat yang prioritas agamanya tidak utama. Sering, Bu, banyak sekali yang kemudian tidak merasakan Ramadan. Ini Ramadan loh, apalagi hari-hari berikutnya, hari-hari biasa. Mau ikut taraweh, wong lembur terus. Mau ikut puasa, wong pekerjaannya luar biasa, sana sini wirawiri, akhirnya nggak ada keagamaan dalam kantornya. Itu mending nggak usah kita ribet nyalakan ini, nyalakan itu, kita cukup nggak usah bekerja di situ, selesai. Kemudian ketika kita punya anak perempuan mau ada yang melamar, pertanyaan ibu-ibu, nduk, calonmu itu sholat 5 waktu ndak? Bagus. Nduk, calonmu itu agamanya piye? Bagus. Tapi kalau orang tua udah bertanya, calonmu kerja di mana? Gajinya berapa? Itu boleh. Tapi sekali lagi, orang yang bertakwa itu kalau bisa kerjanya enak, gajinya besar, paling penting bertakwa itu bagus. Tapi jangan sampai salah prioritas. Nah, yang terakhir contohnya ini, mohon maaf, saya bukan sedang berkampanye, tapi memang perlu saya sampaikan. Termasuk dalam hal memilih pemimpin, itu orang Islam itu bagaimana? Agamanya dulu atau apanya dulu? Padahal disebutkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan ditanyai tentang kepemimpinannya, termasuk dalam hal memilih itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Maka umat Islam itu ada 4 dalam memilih kriteria memilih pemimpin. Yang pertama bertakwa. Ini dalam sesi yang lain ya, hanya menyinggung aja. Bertakwa, karena pemimpin yang bertakwa itu yang paling bisa menjalankan prinsip kebenaran. Langkahnya itu benar apa salah? Kalau salah ya udah nggak usah dijalankan. Kalau benar dijalankan. Yang kedua, setelah takwa, pemimpin yang adil, yang amanah, dan pemimpin yang mencintai rakyatnya, dicintai rakyatnya, mendoakan rakyatnya, dan didoakan rakyatnya. 4 kriteria pemimpin. Ketika kita melangkah, prioritasnya adalah ketakwaan, kita mensekolahkan anak cari yang agamanya baik, kita membolehkan anak bekerja di tempat yang agamanya selamat, kita membolehkan menikah dengan anak yang agamanya baik, dan kita memilih pemimpin yang agamanya baik. Begitu, paham? Bisa dipahami nggih? Selanjutnya
ketika untuk kita menjadi orang yang bertakwa itu berat sekali. Apa-apa harus agama, apa-apa harus agama, itu memang berat, tapi kita proses untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah. Yang kedua adalah khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi ingat Bu, sering sekali salah-salah. Padahal dasarnya umat Islam berbuat baik itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbuat baik itu dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan berbuat baik bekerja sama dengan perkara yang maksiat dan dosa. Yang sering terjadi di lingkungan kami, saya kebetulan tinggalnya di Gunung Kidul, saya kerjanya di Jogja. Ketika saya pulang ke Gunung Kidul, anak-anak muda itu biasanya apa yang ditanyakan? Udute Pak, rokoknya Pak, gitu. Jadi orang yang merantau kemudian pulang ke kampung akan dianggap baik ketika ketemu sesama temannya berbagi rokok. Saya tidak sedang menjelaskan hukum halal haramnya rokok, tapi yang jelas kedokteran menyampaikan kalau rokok itu efeknya negatif lebih banyak, betul nggih? Nah, ketika saya sering dianggap baik, ketika saya sering ngasih rokok teman-teman saya, itu apakah Islam mengatakan saya sebagai khairun nas? Enggak ya? Enggak, karena dalam Islam jelas patokannya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kebaikan itu ketika dalam kebaikan dan dosa, dalam kebaikan dan amal kebaikan. Jadi kalau yang dosa itu bukan kebaikan. Bisa dipahami nggih Ibu-ibu nggih? Di sisi yang lain, kalau di kampung-kampung Ibu, ketika saya menikah, remaja-remaja itu datang, "Mas, ada bagian buat kami enggak?" Dalam tanda kutip minta dibelikan minum-minuman, entah itu extra jus atau kuku bima, bukan itu. Itu jadi hajatan itu sering beberapa tempat menjadi ajang berbagi minuman. Ini sebenarnya penyakit masyarakat yang memang sangat-sangat susah dihilangkan. Regenerasi. Makanya penting jangan kita dianggap baik oleh orang lain padahal kita itu sedang berbuat jahat. Kita itu saling tolong menolong dalam dosa. Itu artinya bukan khairun nas. Bisa dipahami Ibu-ibu? Nah, ini yang kedua, ternyata menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain itu bisa menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah. Selanjutnya, dalil yang selanjutnya adalah yang ketiga, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an, yang mau ngaji di KPA Al-Hijrah, kan belajar Al-Qur'an ya Bu ya, dan mau pula mengajarkannya. Kenapa begitu penting Al-Qur'an ini Bu? Karena Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Yang suka membaca Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat Al-Qur'an akan datang padanya dan akan menjadi pembela atasnya. Luar biasa. Dibela sama kalamullah, dibela sama Al-Qur'an. Orang yang terbaik di hadapan Allah adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mau pula mengajarkannya. Nomor 3, itu begitu. Kita bisa evaluasi diri kita. Per hari kita ngaji Al-Qur'an enggak? Per pekan ngaji Al-Qur'an enggak?
per bulan ngaji Al-Quran atau enggak, seperti itu. Karena bagian dari keimanan kita di dalam iman kepada Al-Quran itu yang pertama adalah meyakininya, membacanya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Ada 4. Karena ada umat-umat di luar sana yang sering membaca Al-Quran, memahami Al-Quran bukan untuk mengamalkan, bukan untuk mendakwahkan, tapi untuk mencari kesalahan Al-Quran. Kita umat Islam seyukyanya meyakini, mengimani, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran sekaligus mendakwahkan Al-Quran. Bisa dipahami Ibu? Jadi menjadi manusia terbaik di hadapan Allah yang pertama menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia yang lain, menjadi orang yang belajar Al-Quran dan mau pula mengajarkannya. Ini sudah 3. Selanjutnya yang keempat, untuk menjadi manusia terbaik di hadapan Allah adalah khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik di dalam keluarganya, dan ana wa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dan Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang di dalam keluarganya. Ini penting ibu-ibu, kita perlu menggarisbawahi yang ini. Di dalam satu keluarga, kalau bisa kita siapkan satu orang, kalau bisa semua lebih baik, satu orang yang punya amalan terbaik di dalam keluarganya. Satu rumah kita itu yang paling baik siapa, Bu? Bapak, istri, anak, mantu, cucu, atau siapa? Paling tidak kita menyiapkan satu orang terbaik dalam keluarganya yang kelak akan menjadi syafaat dalam keluarga itu. Paling tidak anak-anak kita siapkan sebagai penghafal Al-Quran, pendakwah Al-Quran, pembelajar Al-Quran, dan kebaikan-kebaikan dalam agama yang lain. Kalau sekedar kegiatan-kegiatan umum, paling tidak nanti di akhirat tidak ada yang bisa mendoakan, menyelamatkan satu keluarga. Paling tidak ibunya, bapaknya, dan anak-anak kita siapkan untuk itu semua. Selanjutnya, ini yang keempat, untuk menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah, kita perlu menjadi yang terbaik di dalam keluarga kita, terbaik kepada istrinya, terbaik kepada bapak ibunya, pada suaminya, pada anak-anaknya, pada tetangganya, terbaik kepada lingkungannya. Itu yang menjadi terbaik di hadapan Allah yang keempat. Yang kelima, mohon maaf karena memang tidak saya tampilkan di slide karena sana enggak itu ya. Yang terakhir, khairukum ahsanukum khuluqa. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Bisa enggak kita menjadi manusia yang paling baik akhlaknya? Karena sesungguhnya Nabi liutammima makarimal akhlak, Nabi itu diutus oleh Allah sebagai penyempurna akhlak manusia, memberi contoh, teladan, uswatun hasanah. Berarti sudah berapa ibu-ibu? 5 untuk menjadi manusia terbaik yang dinasehatkan oleh Ali bin Abi Thalib. 5. Yang pertama, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia, menjadi orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang keempat, menjadi khairukum li ahli, menjadi terbaik di dalam keluarganya. Kemudian yang terakhir,
khairukum ahsanukum khuluqa, menjadi orang yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya nasihat Ali bin Abi Thalib yang kedua, kun indan naf sarun nas, jadilah kalian yang di hadapan manusia itu paling buruk. Bisa dipahami ibu-ibu? Kalau di hadapan Allah kita tampil sebagai yang terbaik. Kalau di hadapan manusia anggaplah kita itu menjadi manusia yang paling jelek, paling buruk, sehingga kita tidak menjadi manusia yang sombong. Karena tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah, tidaklah salah seorang di antara kalian mempunyai sikap tawadu, rendah hati. Jadi kalau saya berhadapan dengan ibu-ibu yang mohon maaf umurnya lebih sepuh, itu saya harus punya perasaan ibu-ibu yang di hadapan saya itu barangkali amal ibadahnya lebih banyak karena lebih tua daripada saya. Jangan merasa lebih baik dari orang lain, merasalah kita ini lebih buruk dari orang lain, sehingga ketemu itu saya nggak sombong, kita itu nggak sombong. Bisa dipahami ibu-ibu? Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita, jangan menganggap diri kita lebih tinggi dari mereka, tapi anggaplah orang-orang yang lebih muda dari kita itu amal buruknya lebih sedikit dari kita. Kalau sama orang yang tua, anggap kita itu lebih buruk dari dia, dia lebih baik dari kita. Dia amalnya sudah banyak. Kalau ketemu sama orang yang lebih muda, anggaplah mereka itu dosanya lebih sedikit. Tapi kalau ketemu sama orang yang sepantaran, gimana? Kalau ketemu dengan orang yang sepantaran, satu angkatan, satu kelas, satu halakoh, anggaplah mungkin dia punya amalan yang rahasia lebih baik daripada saya. Wa ma tawaddu'a ila ahadun lillah illa rafa'ahullah. Dan tidaklah orang yang rendah hati itu malah justru ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka ketika ketemu dengan yang sepantaran, bisa jadi dia punya amalan rahasia yang saya tidak tahu. Contohnya ketika Sultan Murad II, bapaknya penakluk Konstantinopel, itu ketika khilafah Turki Utsmani punya kebiasaan datang ke kampung-kampung dengan membawa dua penasehatnya berpakaian rakyat biasa, ingin mengetahui keadaan rakyatnya terjun pada malam hari. Kemudian bertemulah Sultan Murad II ini dengan seorang laki-laki yang sedang membawa banyak minuman khamr. Ternyata laki-laki ini terpeleset dan kemudian mati di hadapan Sultan Murad II. Apa yang terjadi ibu-ibu? Mereka datangi Sultan Murad II, bingung. Kenapa banyaknya orang lalu lalang ini nggak ada yang mau nolongin orang yang barusan jatuh mati. Kemudian bertanyalah penasehat kepada orang yang berlalu lalang, kenapa kalian nggak nolong? Nggak usah ditolong, dia itu kebiasaannya beli minuman keras dan datang ke tempat pelacuran. Semua warganya paham kalau laki-laki itu hobinya kayak gitu, makanya dia jatuh
dia meninggal, tidak ada yang nolong. Baik, kalau begitu tunjukkan saya di mana rumah laki-laki ini. Digotonglah dengan penasehatnya, datang ke rumah seorang perempuan, mengetuk pintu dan menyampaikan kalau suaminya sudah meninggal. Betapa bersedihnya perempuan ini. Dia menyampaikan, apakah ini benar suamimu benar? Kalau boleh saya bertanya, kenapa orang yang berlalu lalang tadi, warga itu tidak ingin menolong, membantu jenazah suamimu? Apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang kalau suamimu itu kebiasaannya membeli minum-minuman keras dan datang ke tempat pelacuran? Istrinya bilang dengan sedih, sebenarnya suami saya ini orang baik. Sering saya nasihati, kalau kelakuanmu seperti itu, kelak kamu meninggal tidak ada yang bakal mau mengurus jenazahmu, tidak ada yang bakal mau memakamkan jenazahmu. Tapi si suami ini menjawab, tenang saja, nanti kalau saya meninggal, insya Allah yang mengurus, mensolatkan dan memakamkan jenazahku adalah ulama dan Sultan Turki Utsmani. Suami saya itu punya kebiasaan setiap kali dia punya uang dibagi 3, yang sebagian untuk saya istrinya, yang sebagian untuk membeli minum-minuman keras, dibawa pulang ke rumah dan dibuang ke dalam kamar mandi. Datang ke tempat pelacuran dan mengatakan, kamu sudah saya beli dan jangan melayani kaum muslimin. Luar biasa. Sultan begitu terpana dan menyampaikan kepada istrinya, subhanallah, saya adalah Raja Sultan Murad II dan suami ibu akan kami urus. Seluruh tentara dan pasukan Sultan Murad II datang menyolatkan orang alim tersebut. Luar biasa. Maknanya apa, Bu? Maknanya orang yang terkenal begitu maksiatnya saja ternyata ada amalan rahasia. Apalagi saudara kita yang kumpul di sini. Nggak ada kan yang begitu, ini tukang gini, ini suka ke sana, nggak ada kan? Yang terlalu mencolok, suka beli minuman keras, terlalu mencolok, suka beli wanita-wanita yang ada di pelacuran, nggak ada. Jadi nggak perlu kemudian kita memandang rendah orang lain. Pesan Ali bin Abi Thalib, kun ingdan nafs syarrun nas. Kalau ketemu manusia, anggaplah diri kita ini yang terburuk. Jangan pernah menyombongkan diri, jangan pernah tinggi hati. Bisa dipahami nggih ibu-ibu? Dan yang terakhir, kun indan nas rajulun minan nas. Jadilah engkau ketika bertemu dengan halayak rame, bareng-bareng dengan orang banyak, tidak perlu merasa istimewa. Merasalah sama dengan yang lain. Nggak perlu kemudian saya itu istimewa dibanding yang lain. Kadang begini, ya Allah, saya itu sudah sholat, saya itu sudah puasa, sudah zakat, tapi kenapa engkau berikan penyakit kepada saya? Gitu. Ya Allah, saya itu sudah menjadi istri yang soleha, kenapa engkau uji saya dengan masalah yang begitu besar? Menyalahkan Allah. Padahal yang diberi sakit oleh Allah itu semua banyak diberikan sakit. Betul nggak, Bu? Nggak perlu merasa istimewa, yang lain juga sakit. Nggak perlu merasa bersedih, semua juga diberi masalah oleh Allah. Nggak perlu merasa istimewa, kita itu sama. Nggak perlu merasa istimewa. Kita merasa istimewa karena kita paling pinter, paling cantik, paling kaya. Nggak perlu merasa istimewa, yang lain juga diberikan pintar, yang lain juga diberikan cantik,
yang lain juga diberikan kekayaan, yang lain juga diberikan jabatan. Semua itu ibu-ibu fayamurru, kalau kata orang Arab, semua itu akan berlalu. Yang cantik juga akan lewat, yang kaya juga suatu saat akan miskin. Maksudnya ditinggalkan oleh harta-hartanya ketika meninggal. Yang punya jabatan juga akan ditinggalkan jabatannya. Tidak perlu merasa istimewa. Jadilah orang yang biasa-biasa saja ketika berkumpul dengan khalayak. Bisa dipahami nggih ibu-ibu nggih? Demikian materi khairun nas yang dapat saya sampaikan. Tentunya banyak sekali salah kata dalam saya menyampaikan. Masih banyak materi yang mungkin salah, materi yang mungkin belum sempurna. Segala masukan, nasihat, pengingat kepada saya, insya Allah menjadi bagian dari pembelajaran saya. Sekali lagi terima kasih kepada pengurus KPA Al-Hijrah. Semoga senantiasa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan keberkahannya untuk keluarganya, untuk anak keturunannya fid dunya wal akhirah. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.